Yesus meninggalkan kota dan pergi seperti biasanya ke Bukit Zaitun. Dan pengikut-pengikutnya pergi juga dengan dia. Ketika sampai situ, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kalian jangan berdosa kalau kalian dicobai." Kemudian ia pergi lebih jauh sedikit dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu berlutut dan berdoa. "Bapa," katanya, "kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja." Seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin, sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Selesai berdoa, Yesus kembali lagi kepada pengikut-pengikutnya. Ia menemukan mereka sedang tidur karena sangat sedih. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kalian tidak terkena cobaan." Orang-orang yang sedang menjaga Yesus mempermainkan dan memukul dia. Mereka menutup matanya dan bertanya kepadanya, "Coba terka, siapa yang memukulmu?" Banyak lagi kata-kata penghinaan yang mereka lontarkan kepadanya. Pagi harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru agama berkumpul. Lalu Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama mereka. "Beritahukan kepada kami," kata mereka kepadanya, "apakah engkau ini Raja Penyelamat?" Yesus menjawab, "Kalau aku memberitahukan kepadamu, kalian toh tidak akan percaya. Dan kalau aku bertanya kepadamu, kalian toh tidak akan menjawab. Tetapi mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Mereka semua berkata, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Yesus menjawab, "Begitu kata kalian." Maka mereka berkata, "Tidak perlu lagi saksi, kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri." Pilatus mengumpulkan imam-imam, kepala, para pemimpin, dan rakyat, lalu berkata kepada mereka, "Kalian membawa orang ini kepada saya dan berkata bahwa ia menyesatkan orang-orang. Sekarang di hadapan kalian, saya sudah memeriksa dia, tetapi saya sama sekali tidak mendapat satu kejahatan pun yang kalian tuduhkan kepadanya. Begitupun pendapat Herodes, sebab ia juga sudah mengirim Yesus itu kembali kepada kami. Orang ini tidak melakukan sesuatu pun yang patut dihukum dengan hukuman mati. Karena itu, saya akan mencambuk dia, kemudian melepaskannya." Semua orang yang berkumpul di situ berteriak, "Bunuh dia! Lepaskan Barabas untuk kami!" Pilatus mau melepaskan Yesus. Sebab itu, ia berbicara sekali lagi kepada orang banyak itu. Tetapi mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Lalu untuk ketiga kalinya, Pilatus berseru kepada mereka. "Tetapi apa kesalahannya? Saya tidak mendapat satu kesalahan pun padanya yang patut dihukum dengan hukuman mati. Saya akan mencambuk dia, lalu melepaskannya." Tetapi mereka terus berteriak,
sekuat tenaga bahwa Yesus harus disalibkan. Dan akhirnya teriakan mereka berhasil. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati atas Yesus sesuai dengan kemauan orang-orang itu. Dan melepaskan orang yang mereka minta, yaitu orang yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Kemudian Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau mereka. Maka Yesus pun dibawa oleh mereka. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon, yang berasal dari Kirene, yang sedang masuk ke kota. Mereka menangkap dia, lalu memaksa dia memikul kayu salib itu. Di belakang Yesus, banyak orang turut berjalan di belakang Yesus. Di antaranya ada juga beberapa wanita. Wanita-wanita itu menangisi dan meratapi Yesus. Ada pula dua orang lain. Kedua-duanya penjahat yang dibawa mereka untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Yesus disalibkan. Ketika sampai di tempat yang disebut tengkorak, mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu. Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri Yesus. Lalu Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Pakaian Yesus dibagi-bagi di situ di antara mereka dengan undian. Orang-orang berdiri di situ sambil menonton. Sementara pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek Yesus dengan berkata, "Ia sudah menyelamatkan orang lain. Cobalah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, kalau ia benar-benar Raja Penyelamat yang dipilih Allah." Prajurit-prajurit pun mengejek dia. Mereka datang dan memberi anggur asam kepadanya serta berkata, "Kalau engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Di sebelah atas kayu salib Yesus tertulis kata-kata ini, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang disalibkan di situ menghina Yesus. Ia berkata, "Engkau Raja Penyelamat, bukan? Nah, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang satu lagi menegur kawannya itu. Katanya, "Apa kau tidak takut kepada Allah? Engkau sama-sama dihukum mati seperti dia. Hanya hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia sama sekali tidak bersalah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja." "Percayalah," kata Yesus kepadanya, "hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus." Kira-kira pukul 12 tengah hari, matahari tidak bersinar, dan seluruh negeri itu menjadi gelap sekali sampai pukul 3 sore. Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi 2. Lalu Yesus berteriak dengan suara yang keras, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku." Setelah berkata begitu, ia pun meninggal. Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah. Lalu ia berkata, "Sungguh, ia tidak bersalah." Orang banyak yang datang di situ untuk menonton, melihat apa yang telah terjadi. Mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Dan semua kenalan Yesus, termasuk wanita-wanita yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat apa yang telah terjadi.